Internet dibanjiri oleh teori konspirasi tentang hampir semua topik yang bisa dibayangkan. Beberapa orang percaya bahwa pemerintah-pemerintah di dunia sedang berusaha mempercepat akhir dunia. Yang lain berpikir bahwa pendaratan di bulan tidak pernah terjadi, atau bahwa beberapa selebriti telah digantikan oleh kembaran mereka, sekedar menyebut beberapa contohnya. Nomor 20. Kebanyakan dari kita sudah akrab dengan istilah Big Brother, frasa yang pertama kali diciptakan dalam novel masa depan distopia 1984 yang ditulis oleh George Orwell pada tahun 1948 dan masih dianggap sebagai karya agung hingga hari ini. Dalam buku tersebut, Orwell menggambarkan masa depan di mana seluruh dunia diperintah oleh satu pemerintahan tunggal. Ini adalah era penindasan di mana masyarakat dipaksa untuk mematuhi perintah atau akan dibawa ke sebuah ruangan rahasia, ruang 101, tempat mereka keluar dalam keadaan hancur secara spiritual dan psikologis. Aspek yang paling diingat dari buku tersebut adalah bahwa setiap orang selalu diawasi, dan satu langkah salah atau tindakan pemberontakan akan langsung mendapat perlakuan sangat keras. Di dunia nyata, banyak orang khawatir hal ini sedang menjadi kenyataan karena kamera keamanan bisa ditemukan di mana-mana. Dan bahkan telah terbukti bahwa pemerintah-pemerintah di dunia memata-matai warganya sendiri. Contoh yang bagus dari hal ini adalah ketika seseorang membicarakan tentang membeli produk baru dengan temannya secara lisan atau tatap muka, lalu beberapa menit kemudian iklan untuk produk yang sama muncul di salah satu perangkat pintar mereka. Ini juga telah terbukti berkat para whistleblower bahwa lembaga-lembaga seperti NSA telah lama mendengarkan percakapan telepon orang-orang meskipun mereka selalu mengklaim tidak akan pernah melanggar privasi dengan cara seperti itu. Hasilnya adalah meningkatnya rasa paranoia di kalangan masyarakat umum, terutama karena sebagian besar dari kita membutuhkan perangkat seperti ponsel dan laptop untuk mencari nafkah dan tetap berhubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Teori konspirasi tentang topik ini mulai meningkat pada awal tahun 2000-an ketika diumumkan bahwa TV analog secara sistematis akan dihentikan dan digantikan dengan TV digital. Negara pertama yang menerapkan perubahan ini adalah Jerman, ketika semua sinyal analog terestrial dimatikan di negara tersebut pada tahun 2003. Pemerintah Amerika Serikat memutuskan bahwa sinyal analog akan dimatikan pada tahun 2009 dan batas waktu internasional untuk peralihan tersebut ditetapkan pada tahun 2015. Alasan dari perubahan ini adalah agar spektrum analog dapat digunakan kembali untuk tujuan lain. Spektrum tersebut akan dibebaskan untuk siaran layanan 4G dan 5G. Namun, peralihan ke digital juga akan memberikan penonton kualitas gambar dan suara yang lebih baik saat mereka menonton acara favorit mereka. Selain itu, teknologi digital akan memungkinkan lebih banyak saluran disiarkan secara bersamaan dalam ruang frekuensi yang sama. Bagi kebanyakan orang, ini adalah kabar yang menggembirakan karena mereka sekarang bisa menonton acara mereka dalam resolusi yang lebih tinggi. Tetapi tidak semua orang menganggap ini adalah ide yang baik. Pertama, mereka menentang gagasan bahwa mereka tidak diberi pilihan selain beralih, dan mereka merasa ada sesuatu yang lebih jahat terjadi di balik layar. Para penganut teori konspirasi mulai membuat klaim-klaim aneh, dan banyak orang mulai setuju dengan mereka. Mereka khawatir bahwa TV digital baru yang diperlukan untuk menonton televisi akan dipasangi kamera tersembunyi yang akan memantau setiap gerakan kita saat kita berada di rumah atau kantor. Rumah sakit, gedung pemerintahan, dan ruang publik lainnya seperti bar dan restoran juga tidak kebal terhadap hal ini. Pada saat peralihan itu selesai, hampir seluruh dunia akan berada di bawah pengawasan 24 jam dan privasi akan benar-benar tidak ada. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti periklanan dan mata-mata secara umum. Meskipun ada klaim-klaim ini, sebagian besar orang sekarang memiliki TV digital, tetapi banyak orang lain masih merasa tidak nyaman di rumah mereka karena mereka merasa terus-menerus diawasi oleh Big Brother. Nomor 19. Gravity Falls adalah serial televisi animasi yang tayang pada bulan Juni 2012 dan berakhir pada tahun 2016. Meskipun dipasarkan untuk anak-anak, acara ini memiliki nuansa yang cukup dewasa, dengan tambahan unsur kerasukan setan dan komedi dewasa. Acara ini berpusat pada si kembar misterius, Dipper dan Mabel Pines, yang dikirim untuk tinggal bersama paman buyut mereka di sebuah kota misterius bernama Gravity Falls. Paman Stan meminta kedua bersaudara itu untuk menjalankan Mystery Shack miliknya, sebuah tempat wisata jebakan yang ia miliki. Si kembar itu memulai berbagai petualangan untuk mengungkap rahasia kota tersebut. Karakter penting lainnya termasuk Sus si tukang, Wendy si karyawan santai, Pak Tua Megaket yang merupakan juru masak setempat, Lil Gideon, seorang anak kecil yang kemudian menjadi penjahat, dan Stanford, penulis buku-buku tersebut sekaligus saudara dari Stan.
Salah satu penjahat laki-laki lainnya dalam serial ini adalah Bill Cipher, iblis segitiga yang berencana menguasai Gravity Falls. Konspirasi yang terkait dengan acara ini mungkin membawa kita ke jalur Freemason dan Illuminati. Seorang penggemar mencatat bahwa Dipper bukanlah nama asli karakter tersebut, melainkan hanya sebuah julukan. Mereka menunjukkan bahwa kedua saudara, Stanley dan Stanford, memiliki nama yang mirip, dan si kembar kemungkinan juga akan memiliki nama yang identik. Jadi, sang ahli teori pun mengusulkan nama alternatif untuk Dipper yang cocok dengan Mabel, seperti Gable. Setelah mencari tahu, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah nama yang berarti bagian segitiga dari dinding di antara tepi atap lana ganda. Ini akan berhubungan dengan nuansa umum dari seluruh acara dan Bill Cipher, sang iblis. Tapi seorang ahli teori lain memberikan teori alternatif. Dia menunjukkan bahwa Stanley dan Stanford sama-sama memiliki awalan nama yang sama, yang berarti aturan ini juga berlaku untuk Dipper dan Mabel. Nama yang dia sarankan adalah Mason, seperti dalam Freemason. Dia menyertai saran ini dengan gambar simbol piramida Illuminati, yang sekali lagi menghubungkan kedua karakter tersebut. Beberapa orang menyarankan bahwa Stanford menulis 6 buku secara keseluruhan, tetapi kita hanya mengetahui nomor 2 dan 3. Beberapa orang percaya bahwa Sus sebenarnya menulis salah satu dari buku itu karena pengetahuannya yang luas tentang kota, dan bahwa Oldman McGucket memiliki salah satunya, yang ia gunakan untuk membangun mesin-mesin kiamat anehnya. Ada juga beberapa teori konspirasi tentang Lil Gideon. Salah satunya mengusulkan bahwa dia menggunakan sebuah jimat untuk mengacaukan pikiran ibunya. Ibunya tampak selalu memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Pada satu titik di serial ini, dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri terus saja menyerut debu, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar takut pada sesuatu yang terjadi antara dia dan putranya dan telah dikondisikan untuk menuruti perintahnya. Di musim-musim selanjutnya dari acara tersebut, piramida jahat itu akhirnya dikalahkan. Tetapi beberapa penggemar percaya bahwa dia sebenarnya masih hidup dan kini tinggal di dalam pikiran Gruncle Stan. Para ahli teori film menyarankan bahwa Cipher mengendalikan Stan saat dia tidur, dan petunjuk tentang hal ini dapat ditemukan tersebar di seluruh acara tersebut. Tapi salah satu petunjuk utamanya ada di jurnal ketiga. Hal berikut ditulis di jurnal tersebut. Ternyata, efek penghapusan ingatan bisa dibatalkan melalui paparan gambar-gambar penting dan orang-orang dari masa lalu. Alasan Stan pulih jauh lebih cepat adalah Komar kami memulai pemulihan saat penghapusan ingatan masih baru, kurang dari 1 jam setelah kontak. Jika efek dari sinar itu benar-benar dibatalkan saat dia mendapatkan kembali ingatannya, maka itu bisa berarti Cipher itu masih ada di dalam dirinya. Para ahli teori kemudian menunjukkan semua petunjuk yang mendukung teori ini, termasuk pesan terbalik dari Bill Cipher dan perburuan harta karun untuk menemukan patung-patung Cipher yang sebenarnya. Ada juga beberapa kesamaan aneh antara kedua karakter tersebut sepanjang acara ini. Bukti pendukung lainnya untuk hal ini berkaitan dengan teori konspirasi lainnya. Beberapa orang percaya bahwa Stan dapat menciptakan ingatan palsu untuk menipu dan mengecoh si Cipher. Dia memasukkan kode pada mesin penjual otomatis untuk membuka pintu ke ruang rahasianya dan menekan 5 tombol setiap kali. Namun, dalam episode Dreamscapes, saat kelompok itu menjelajahi ingatannya, salah satu ingatan menunjukkan kode yang berbeda. Di salah satu episode, semua karakter harus berhenti di atas sandi yang diterangi di lantai. Ada 9 simbol yang masing-masing terhubung dengan salah satu karakter. Beberapa ahli teori percaya bahwa alasan Bill tidak diasingkan bukan hanya karena campur tangan Stan, tetapi juga karena para karakter tidak berdiri di simbol yang benar. Mereka merujuk pada 2 karakter secara khusus, Dipper dan Wendy. Dipper yang memakai topi dengan gambar pohon pinus berdiri di simbol pohon pinus, sedangkan Wendy berdiri di simbol es. Tapi gadis itu lebih suka kegiatan di luar ruangan dan berasal dari keluarga penebang kayu. Jadi mungkin seharusnya dia yang berdiri di atas simbol pohon pinus. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa keduanya saling bertukar topi di akhir acara. Dipper akan menjadi simbol es karena dia sering terlihat membawa es dan menjadi keren sangat penting bagi karakternya. Nomor 18. Orang-orang telah terpesona oleh langit malam selama berabad-abad, dan para ilmuwan telah mempelajari bintang-bintang sejak lama. Sejak saat itu, kita telah banyak belajar tentang tata surya kita dan juga tata surya lain yang berada jutaan tahun cahaya jauhnya. Planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus telah dikenal sejak zaman prasejarah, karena planet-planet tersebut dapat terlihat di langit malam dengan mata telanjang. Namun planet-planet lain terbukti lebih sulit ditemukan. Penemuan teleskopik pertama terjadi pada tahun 1781 ketika William Herschel menemukan Uranus.
Dan pada tahun 1848, Johann Gall menemukan Neptunus setelah ia mempelajari karya Urbain Le Verrier dan John Couch Adams. Pluto, yang sekarang tidak lagi dianggap sebagai planet, ditemukan pada tahun 1930 oleh Clyde Tombaugh dan sekarang telah diklasifikasikan ulang sebagai planet kerdil. Sejak saat itu, kita telah mempelajari sebanyak mungkin tentang kosmos. Tetapi beberapa penganut teori konspirasi, salah satunya adalah seorang astronom terkenal, percaya bahwa kita telah salah tentang satu aspek tertentu dan penting dari galaksi kita sendiri. Astronom Paul Cox telah membuat beberapa klaim kontroversial tentang matahari kita, dan dia percaya bahwa National Aeronautics and Space Administration, NASA, berada di balik semua ini. Meskipun klaim anehnya telah ditolak oleh sebagian besar orang, yang lain mempercayainya, kemungkinan karena kredensialnya sebagai seorang astronom yang dihormati. Cox membuat pernyataan kontroversial tersebut pada bulan Juni 2016 ketika dia membawakan acara langsung selama 8 jam di mana dia membahas transit planet Merkurius melintasi matahari. Acara tersebut disiarkan di situs web SLU, tetapi acara itu berubah arah secara tak terduga. Saat membicarakan posisi Merkurius saat itu di layarnya, dia tiba-tiba berkata, "Anda mungkin bertanya-tanya, apa benda bulak besar di sebelah matahari itu?" Dia kemudian dengan santai menyebutkan bahwa para penonton sedang melihat matahari kedua bumi dan bercanda bahwa kebanyakan orang mungkin tidak tahu benda itu ada. Para penonton langsung terkejut dengan pernyataan kontroversial ini. Beberapa awalnya mengira Cox sedang bercanda, namun kemudian menjadi jelas bahwa dia sangat serius tentang hal itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa matahari kedua ini biasanya disembunyikan dari pandangan publik oleh beberapa lembaga. Salah satunya adalah NASA. Namun dia gagal mengungkapkan nama-nama lembaga lain yang terlibat dalam rencana menyeramkan ini. Seperti yang sudah diduga, pernyataan-pernyataan ini langsung menimbulkan kehebohan di dunia maya. Blogger teori konspirasi langsung mengunggah tulisan tentang matahari kedua yang telah disembunyikan dari kita selama puluhan tahun. Sementara yang lain menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita bahwa kita telah dibohongi oleh pemerintah sepanjang hidup kita. Masalah dengan teori konspirasi ini adalah bahwa teori tersebut dikemukakan oleh seseorang yang sampai saat itu dihormati di bidangnya dan telah melakukan banyak penelitian sendiri selama karirnya. Karena hal ini, para penganut teori konspirasi dengan cepat ikut-ikutan dan mulai membanjiri internet dengan berita tentang dugaan penipuan ini. Rekan-rekan astronom Cox dengan cepat menunjukkan bahwa objek yang ia tunjuk saat membuat komentar tersebut sebenarnya adalah planet Merkurius, yang memang telah ia bahas sejak awal. Klaim-klaimnya telah dibantah oleh astronom dan pakar lainnya, yang meyakinkan publik bahwa kita hanya memiliki satu matahari dan tidak ada benda langit seperti itu yang disembunyikan dari kita. Nomor 17. The Powerpuff Girls adalah acara animasi anak-anak yang terkenal yang menampilkan 3 gadis dengan kekuatan super. Mereka berperan sebagai pelindung kota Townsville. Trio ini terdiri dari pemimpin berambut merah, Blossom, gadis pirang yang manis bernama Bubbles, dan Buttercup yang pemarah. Menurut ceritanya, Profesor Utonium sedang mencoba menciptakan garis kecil yang sempurna di laboratoriumnya ketika bahan lain, Chemical X, secara tidak sengaja tercampur. Hasilnya adalah sekelompok 3 pahlawan super. Namun acara ini tidak luput dari para penggemar teori konspirasi, sehingga lahirlah teori Brenda. Teori Brenda menyatakan bahwa para Powerpuff Girls adalah bagian-bagian dari satu individu. Tuan rumahnya tentu saja tidak diketahui oleh para penonton, tetapi para ahli teori telah memberi julukan tuan rumah yang diduga ini dengan nama Brenda. Dikatakan bahwa gadis ini mengembangkan gangguan identitas disosiatif karena gagasan bahwa kakak laki-lakinya telah menindasnya. Kakak laki-lakinya muncul sebagai Mojo Jojo, penjahat utama dalam serial ini. Para ahli teori meneliti apa yang diwakili oleh masing-masing gadis. Blossom adalah sosok yang ingin Brenda jadi. Dia menginginkan kedewasaan dan sikap yang bijaksana. Bubbles adalah sisi lembut dan ceria. Dia mewakili kepolosan dan sifat penurut yang sebenarnya dimiliki oleh pembawa acara di dunia nyata. Jarang sekali sisi yang lebih agresif muncul pada Bubbles. Itulah sebabnya dia kadang-kadang bisa terlihat sedikit lebih galak. Buttercup adalah sisi agresif dan diciptakan dari pikiran pembawa acara yang merupakan bentuk perlawanan terhadap si pengganggu. Karakter ini mewakili ketidakpuasan terhadap hidup. Meskipun dia umumnya digambarkan sebagai individu yang lebih keras, dia juga menunjukkan kedalaman tersembunyi. Namun, kedalaman seperti itu lebih diperuntukkan bagi Bubbles. Seorang ahli teori lain berhasil menghubungkan saudara laki-laki yang tampak itu dengan Rowdy Rough Boys. Satu-satunya informasi tentang saudara laki-laki itu adalah bahwa dialah yang disalahkan atas masalah mental
dan dia digambarkan dalam halusinasi yang diduga sebagai penjahat utama. Antagonisnya adalah pencipta Roddy Rough Boys, yang membuat Mojo Jojo menjadi ayah dari Roddy Rough Boys, yang dalam kasus teori Brenda merupakan representasi dari kepribadian kompleks sang saudara laki-laki. Menurut teori konspirasi orang ini, rasa cemburu dan stres akibat pertengkaran juga menyebabkan saudara laki-laki itu mengalami masalah psikologis yang sama dan menemukannya di dunia imajinasi. Dia menjadi semakin marah dan akhirnya menciptakan para anak laki-laki untuk melawan para gadis dan terus menyiksanya di tempat yang tidak nyata. Anak-anak laki-laki Roddy Rough terdiri dari Brick, anak laki-laki yang percaya diri dan mandiri. Butch mewakili bagaimana saudara laki-laki itu berubah ketika dia mulai menindas saudaranya. Dan Boomer adalah gambaran dirinya sebelum mulai membenci saudara perempuannya. Dia polos dan manis. Konspirasi lain yang berkaitan dengan seri ini adalah bahwa Him, sosok setan itu, entah bagaimana bisa beregenerasi sesuka hati, yang menjelaskan mengapa dia terus-menerus kembali. Seorang pengguna Reddit berteori bahwa Him memiliki kekuatan regenerasi dan karakter tersebut sebenarnya tidak bisa dikalahkan, tetapi hanya kehabisan energi astral saja. Setiap kali penonton melihat dia mati, sebenarnya itu semua hanyalah proyeksi energi saja. Menurut pengguna Reddit lainnya, sang profesor juga menggunakan DNA miliknya sendiri untuk membuat para gadis itu, karena dia tidak bisa memiliki anak. Dia menggunakan semua bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan dengan cara lain, dan mungkin bahkan menggunakan sebagian cairan vitalnya dalam campuran tersebut. Konspirasi lain menyebutkan bahwa sang profesor memilih untuk menciptakan anak perempuan daripada anak laki-laki karena alasan moral. Menurut lagu anak-anak yang berbunyi, anak perempuan terbuat dari gula, rempah-rempah, dan segala hal yang indah. Itu mengacu pada bahan-bahan yang sederhana dan tidak berbahaya, sedangkan anak laki-laki terbuat dari ular, siput, dan ekor anak anjing, mungkin sedikit lebih kejam. Dia tidak ingin melukai makhluk hidup lain, jadi dia memilih jalan alternatif. Nomor 16. Pada tahun 1920-an, Partai Nasionalis Tiongkok mengusulkan agar sebuah bendungan besar dibangun di Sungai Yangtze. Ide di balik proyek ini, yang sekarang dikenal sebagai Proyek Konservasi Air Tiga Ngarai Sungai Yangtze, sempat ditunda selama beberapa tahun hingga tahun 1953 ketika diputuskan bahwa studi kelayakan harus dilakukan dan lokasi harus dipilih. Salah satu alasan utama pembangunan bendungan ini adalah untuk mengendalikan banjir besar yang terjadi ketika sungai meluap dari bantaran. Namun, proyek ini juga membuka peluang perdagangan di pedalaman dan dapat digunakan untuk menghasilkan listrik bagi beberapa wilayah di negara tersebut. Banyak orang langsung mendukung, tetapi beberapa orang menganggap proyek ini adalah ide yang buruk. Mereka khawatir bendungan itu akan runtuh dan lebih dari 1,3 juta orang akan kehilangan rumah, bahkan mungkin nyawa mereka. Jika hal ini terjadi, banyak situs budaya ikonik akan hancur total. Situs arkeologi akan hilang, dan orang-orang yang tinggal di sepanjang sungai akan menjadi miskin. Lalu ada teori bahwa menahan air sebanyak itu, sekitar 42 miliar ton, akan membahayakan planet ini. Para penentang menyatakan bahwa air tersebut akan menyebabkan bumi bergeser secara tidak wajar, dan hal ini akan memicu bencana alam, terutama gempa bumi dan tanah longsor di seluruh dunia, sehingga banyak orang kehilangan nyawa atau terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Kemudian disarankan agar serangkaian bendungan dibangun sebagai gantinya. Bendungan-bendungan tersebut akan lebih kecil, lebih mudah dikelola, dan menampung air lebih sedikit dibandingkan proyek yang diusulkan sebelumnya. Bendungan-bendungan tersebut akan menghasilkan listrik sebanyak bendungan besar dan akan mengendalikan banjir di daerah itu dengan sama efektifnya. Namun kekhawatiran mereka tidak didengarkan. Namun demikian, ketakutan mereka menyebabkan penundaan pembangunan bendungan selama 40 tahun, yang akhirnya dimulai pada tahun 1994. Namun bahkan saat itu, proyek tersebut tetap tidak lepas dari masalah. Ketika dana habis, pemerintah Tiongkok meminta pinjaman kepada Bank Dunia, namun ditolak karena ada kekhawatiran bahwa bendungan tersebut akan menimbulkan masalah lingkungan. Tahap pertama pembangunan selesai pada tahun 1997, dan pada tahun 2003, waduk mulai terisi. Hal ini menyebabkan sebanyak 1.200 situs arkeologi penting hilang untuk selamanya. Dinding utama bendungan selesai dibangun pada tahun 2006 dan 10 tahun kemudian proyek ini berhasil diselesaikan. Pada tahun 2024, sebuah klaim viral mulai beredar yang menyatakan bahwa air di bendungan Tiga Ngarai telah menyebabkan rotasi bumi melambat. Klaim ini diselidiki dan ternyata benar, namun ditemukan bahwa perubahan rotasi tersebut sangat kecil karena bumi hanya berputar sekitar 0,06 mikrodetik lebih lambat dari biasanya. Hal ini menjadi kelegaan besar bagi jutaan orang di seluruh dunia.
Namun seperti yang sering terjadi, beberapa penganut teori konspirasi menolak menerima data ini dan mulai membuat klaim-klaim aneh tentang apa yang mereka yakini sebenarnya sedang terjadi. Mereka mengklaim bahwa jumlah air yang sangat besar yang menyebabkan ketidakseimbangan pada rotasi bumi telah mulai memengaruhi pola cuaca di planet ini. Mereka juga yakin bahwa hal itu menyebabkan beberapa gempa bumi dan bencana alam terbaru. Namun, mereka tidak dapat memberikan bukti apapun untuk mendukung teori ini. NASA telah menunjukkan bahwa rotasi bumi memang berfluktuasi, dan bahwa kekhawatiran apapun bahwa planet kita terdampak negatif oleh bendungan tiga ngarai seharusnya dianggap sebagai teori pinggiran dan tidak lebih dari itu. Nomor 15. Serial kartun SpongeBob SquarePants mengikuti kehidupan spons kuning yang unik yang tinggal bersama siput peliharaannya Gary di sebuah kota bernama Bikini Bottom. Bikini Bottom terletak di dasar Samudra Pasifik. Spons tersebut bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran bernama Krusty Krab yang dikelola oleh Tuan Krabs. SpongeBob dan sahabatnya, bintang laut bernama Patrick, memulai petualangan bersama dan sering membuat masalah. Karakter terkenal lainnya adalah Squidward, cumi-cumi yang sering murung yang bekerja bersama juru masak goreng dan juga merupakan tetangganya. Pearl, paus sperma remaja, adalah putri Tuan Krabs. Sandy Cheeks, tupai bawah laut, juga merupakan karakter yang terkenal. Ada berbagai teori konspirasi mengenai kartun ceria ini yang muncul selama bertahun-tahun. Sebagian besar teori konspirasi ini berkaitan dengan Tuan Krabs. Banyak orang sudah tahu teori bahwa bahan rahasia Krabby Patties adalah daging kepiting, tapi ini telah berkembang menjadi berbagai teori konspirasi lain tentang kepiting dan patty tersebut. Seorang pengguna Reddit, Wala Rhubarb, menjelaskan bahwa ketika seekor paus mati, itu menjadi sumber energi bagi seluruh ekosistem. Ini dikenal sebagai whale fall, yang sangat kaya akan nutrisi sehingga dapat menopang seluruh ekosistem untuk waktu yang cukup lama. Pengguna Reddit ini menjelaskan bahwa dia merasa aneh karena Tuan Kepiting memiliki anak perempuan seekor paus, tetapi tidak pernah menyebutkan Ibu Pearl di acara tersebut atau bagaimana dia bisa menjadi wali Pearl. Para ahli teori menyarankan bahwa sebenarnya dia menemukan bangkai seekor paus, Ibu Pearl, dan membangun sebuah restoran di dekatnya. Dia menemukan anak paus itu saat masih bayi dan mengadopsinya. Pemilik restoran itu menggunakan bangkai paus sebagai bahan dalam petinya, tapi tentu saja persediaan ini pada akhirnya akan habis. Dan bagaimana dia bisa terus menjalankan usahanya jika itu terjadi? Menurut teori konspirasi ini, Tuan Kepiting menunggu Pearl tumbuh dewasa dan kemudian mengirimnya ke perguruan tinggi, padahal sebenarnya dia sedang dimasak dan disajikan kepada para pelanggan. Mungkin Tuan Kepiting sudah melakukan ini selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang mengetahuinya atau bahkan mempertanyakannya. Teori alternatif menggambarkan karakter yang sama sebagai seorang maniak pembunuh. Seperti yang ditunjukkan dalam episode Pati Busuk, karakter tersebut tahu cara menyembunyikan mayat. Dalam episode ini, seorang inspektur kesehatan berada di restoran, tetapi pemiliknya percaya bahwa dia adalah penipu yang hanya mencoba mendapatkan makanan gratis. Tuan Kepiting meminta SpongeBob untuk membuat Krabby Patty yang tercemar, dan begitu inspektur itu memakannya, dia langsung pingsan. Alih-alih memanggil bantuan, Tuan Kepiting yang serakah justru membuang mayatnya. Dalam episode lain berjudul Out of the Picture, Tuan Kepiting juga mencoba menyingkirkan Squidward setelah mendapat ide bahwa karya seni karakter itu akan lebih berharga jika dia sudah tidak hidup lagi. Awalnya, dia hanya mengirim karyawannya ke beberapa misi berbahaya. Tapi ketika itu gagal, dia mencoba memukul kepala Squidward dengan palu. Adegan ini memiliki nuansa yang sama seperti film The Shining karya Stephen King. Sepanjang kartun ini, karakter yang satu ini menunjukkan kurangnya empati yang jelas dan mengabaikan kesejahteraan orang lain. Kami tidak akan heran jika dia memang mencoba membesarkan Pearl untuk dijadikan sumber daging. Nomor 14. Berkat pelajaran geografi di sekolah, kita tahu bahwa gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba di sepanjang patahan bumi, biasanya karena pergerakan lempeng tektoniknya. Namun tampaknya bahkan pengetahuan dasar ini pun tidak dapat diterima oleh beberapa penganut teori konspirasi. Salah satu penentang pengetahuan ini adalah seorang ulama yang berasal dari Iran dan yang sempat membuat heboh dunia pada tahun 2010 ketika ia mengeluarkan beberapa pernyataan aneh dan kontroversial tentang fenomena alam ini. Gempa bumi adalah kejadian yang umum di Iran karena negara ini mengalami lebih banyak gempa dibandingkan sebagian besar negara lain setiap tahunnya. Presiden Iran saat itu, Mahmud Ahmadinejad, memprediksi bahwa gempa besar pada akhirnya akan melanda ibu kota Teheran, dan ia menyarankan agar 12 juta penduduk yang tinggal di sana pindah ke daerah yang lebih aman.
Itu adalah klaim yang tidak masuk akal karena memindahkan sebanyak itu orang akan menjadi mimpi buruk logistik dan banyak yang akan menolak meninggalkan rumah mereka hanya karena ketakutan dan prediksi satu orang. Namun jika dibandingkan dengan klaim Qasem Soleimani, pernyataan Ahmadinejad justru terlihat hampir masuk akal. Sadiki memicu kemarahan di seluruh dunia setelah dia menyatakan bahwa gempa bumi sebenarnya bukan bencana alam dan bahwa gempa disebabkan oleh perempuan yang berpakaian tidak pantas. Dia juga menyalahkan perempuan yang berzina, perempuan lain yang menurutnya merusak kesucian mereka, dan perempuan yang menyesatkan laki-laki. Pernyataannya hampir pasti merupakan reaksi berlebihan terhadap fakta bahwa banyak perempuan muda di Iran menolak berpakaian sesuai aturan Islam, yang melarang mereka memperlihatkan bagian tubuh apapun kepada laki-laki yang bukan mahram, kecuali wajah, tangan, dan kaki mereka. Rambut, leher, dan seluruh tubuh mereka harus ditutupi saat mereka berada di tempat umum. Namun, selama bertahun-tahun, semakin banyak perempuan yang memutuskan untuk melanggar aturan ini, yang jelas membuat Sadiki marah. Dalam salah satu khotbahnya, dia mengklaim bahwa otoritas ilahi berbicara kepadanya dan memberitahunya bahwa negara sedang dilanda bencana seperti gempa bumi. Dia menambahkan bahwa bencana-bencana ini hanya bisa dihindari jika perempuan mulai berpakaian dengan pantas dan kembali ke akar agama mereka. Perlu dicatat bahwa perempuan yang dimaksud hanya memutuskan untuk mengenakan mantel ketat dan syal yang memperlihatkan sebagian rambut mereka, yang mana hal itu tidak diperbolehkan. Ketika ditanya kapan gempa bumi ini akan melanda Iran, Sadiki mengklaim bahwa dia tidak bisa memberikan tanggal pasti, tetapi dia menegaskan kembali bahwa itu hanya masalah waktu sebelum bencana itu terjadi. Dia juga menyarankan agar orang-orang yang tinggal di Teheran segera pindah, atau setidaknya 5 juta dari 12 juta penduduknya pindah untuk meminimalkan jumlah korban jiwa yang akan hilang ketika gempa itu benar-benar terjadi. Pikirannya didukung oleh Menteri Kesejahteraan negara itu yang menyatakan bahwa doa dan pertobatan adalah satu-satunya cara untuk menghindari bencana ini, dan bahwa para wanita yang dimaksud harus mulai meminta pengampunan atas pelanggaran mereka. Para ahli seismologi telah memperingatkan pemerintah Iran bahwa gempa besar pada akhirnya akan melanda Teheran, dan beberapa di antaranya menyarankan agar ibu kota dipindahkan ke tempat lain untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Sadiki percaya bahwa jika para wanita Teheran tidak memilih untuk bertobat dan meninggalkan cara hidup mereka yang penuh dosa, mereka akan menjadi penyebab bencana besar yang tak terhindarkan, yang akan merenggut banyak nyawa dan menjerumuskan negara ke dalam krisis keuangan yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Nomor 13. Phineas dan Ferb adalah serial televisi animasi Amerika yang sangat disukai, tayang pada tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2015. Acara ini mengikuti kehidupan keluarga Flynn yang terdiri dari Linda Flynn Fletcher, ibu dari Phineas Flynn, Ferb Fletcher, dan kakak perempuan mereka, Candace Flynn. Dia menikah dengan Lawrence Fletcher. Kedua saudara laki-laki itu terus-menerus melakukan petualangan paling liar yang disaksikan oleh Candace, tetapi tampaknya tidak bisa membuat orang tuanya percaya. Keluarga itu juga memiliki hewan peliharaan, Perry si platypus, yang sebenarnya adalah mata-mata rahasia dan musuh bebuyutan Dr. Heinz Doofenshmirtz. Dua dari teori konspirasi yang lebih gelap berpusat pada Candace. Seorang pengguna Reddit menyarankan bahwa semua orang tahu tentang petualangan anak-anak itu kecuali Candace. Dia menjelaskan bahwa ibu mereka sebenarnya tahu semua yang dilakukan oleh anak-anaknya, tetapi tidak pernah mengkonfirmasi hal itu kepada putrinya, karena jika iya, maka itu akan menghentikan tulisan-tulisan yang ia dasarkan pada putrinya. Sang penulis teori menunjukkan bahwa mungkin Linda adalah bagian aktif dalam petualangan itu, atau mungkin dia hanya melihatnya dalam skala kecil, sehingga dua anak muda itu bisa melakukannya. Juga dicatat bahwa seluruh kota sering ikut serta dalam keonaran itu, seperti pada episode Hari Ayah atau bahkan Swinter. Sepanjang seri ada beberapa petunjuk halus bahwa sang ibu mencatat keonaran putrinya, dan mungkin menggunakannya sebagai bahan komedi untuk buku yang sedang ia tulis, yang membahas tentang remaja. Teori alternatif, teori gelap kedua tentang remaja berambut oranye adalah bahwa Phineas dan Ferb tidak lebih dari sekedar imajinasi Candace. Seorang pengguna Reddit lainnya menyarankan bahwa Phineas telah meninggal dan ini adalah cara Candace untuk menghadapinya. Ferb juga memiliki disabilitas yang membuatnya tidak bisa banyak bicara atau bergerak. Sang kakak perempuan kemudian menciptakan berbagai skenario di mana kedua saudara itu bermain bersama dan membangun hal-hal luar biasa. Ini mungkin alasan mengapa Linda tidak pernah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Semua itu terjadi di dunia imajinasi. Selain itu, Dr. Doofenshmirtz hanyalah seorang psikolog yang datang 2 kali seminggu untuk mencoba mengembalikan keadaan menjadi normal. Saran ini semakin didukung oleh episode terakhir dari serial tersebut ketika kedua saudara laki-laki itu pergi ke perguruan tinggi,
yang mungkin menandakan bahwa sang kakak perempuan akhirnya menerima hal itu. Namun, teori gelap lainnya merujuk pada ayah kandung Phineas. Ini disebut teori ayah kandung, yang sudah banyak dipikirkan oleh para penggemar saat menonton acara tersebut. Linda dan Doofenshmirtz memiliki semacam sejarah bersama. Phineas sama sekali tidak mirip dengan Lawrence, tetapi memiliki bentuk wajah segitiga dan gaya rambut yang sama seperti sang penjahat. Ini juga bisa menjelaskan mengapa Phineas sangat cerdas, karena Doofenshmirtz adalah seorang ilmuwan. Peran Perry dalam kasus ini adalah untuk mencegah keduanya bertemu, karena jika mereka bertemu, mereka mungkin akan membuat kekacauan bersama, apalagi karena anak laki-laki itu masih mudah dipengaruhi. Teori konspirasi berikutnya berkaitan dengan bagaimana anak-anak itu membiayai proyek-proyek luar biasa mereka. Roller coaster, roket, dan mesin waktu semuanya akan membutuhkan biaya jutaan dolar. Salah satu dugaan menyatakan bahwa mungkin OWCA, perusahaan tempat Perry bekerja, yang mendanai operasi mereka. Jika mereka bosan, maka mereka mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan hewan peliharaan mereka. Jika itu terjadi, Perry tidak akan bisa pergi untuk memata-matai musuh bebuyutannya. Nomor 12. Proyek Bluebeam jangan disamakan dengan proyek Blue Book yang merupakan studi tentang penampakan UFO, juga mengandung unsur-unsur makhluk luar angkasa. Namun menurut para penganut teori konspirasi, proyek ini juga melibatkan agama dan rencana jahat oleh pemerintah-pemerintah di seluruh dunia. Teori ini sudah ada sejak tahun 1990-an, ketika seorang jurnalis asal Kanada bernama Sergei Monast pertama kali memperkenalkannya ke dunia. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkan sumbernya, dia menyatakan bahwa NASA memimpin sebuah operasi di mana agama zaman baru akan didirikan dengan menggunakan gambar holografis dan memanipulasi pikiran masyarakat. Dia mengklaim bahwa proyek tersebut akan dilakukan dalam 4 tahap. Tahap pertama akan melibatkan gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia, tetapi ini bukanlah gempa biasa. Gempa-gempa itu akan direkayasa oleh pemerintah yang sama dengan tujuan yang sangat spesifik. Setelah gempa-gempa itu mereda, para arkeolog akan mulai membuat penemuan-penemuan besar di bawah permukaan bumi yang baru terbuka. Penemuan-penemuan ini akan mengguncang pemahaman kita tentang agama dan sejarah, dan banyak orang akan mulai mengikuti agama zaman baru yang telah disebutkan sebelumnya sebagai gantinya. Setelah itu, teknologi akan digunakan untuk memproyeksikan gambar holografis para dewa di langit agar semua orang bisa melihatnya. Hal ini akan membuat banyak orang percaya bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa dan bahwa mereka perlu mulai mengikuti agama baru ini. Langkah berikutnya adalah membuat orang-orang percaya bahwa seseorang sedang berkomunikasi dengan mereka secara telepati. Hal ini akan dicapai dengan menggunakan gelombang frekuensi rendah yang menurut Monast akan menciptakan ilusi suara yang berbicara kepada mereka di dalam pikiran mereka. Terakhir, tahap keempat akan melibatkan kemunculan sosok seperti Yesus, seorang juru selamat yang tiba-tiba muncul di bumi dan yang akan meyakinkan seluruh dunia untuk beralih ke satu pemerintahan dan satu agama. Pada titik ini, banyak orang sudah yakin bahwa militer Amerika Serikat telah mengembangkan teknologi holografik yang bisa digunakan untuk menipu siapa saja yang mereka inginkan. Beberapa orang bahkan menyarankan bahwa langit sebenarnya hanyalah sebuah layar raksasa dan apa yang kita lihat di atas kita tidak lebih dari sebuah ilusi. Monast menambahkan bahwa NASA akan menggunakan teknologi ini untuk merekayasa invasi palsu makhluk luar angkasa ke bumi, dan orang-orang akan dengan mudah tertipu untuk mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Bahkan kematian Monast dianggap mencurigakan oleh para penganut teori konspirasi. Meskipun catatan medisnya menyatakan bahwa ia meninggal karena serangan jantung, beberapa orang percaya bahwa teorinya benar dan bahwa ia dibungkam oleh pemerintah sebelum ia bisa mengungkap lebih banyak tentang rencana jahatnya. Sebelum ia bisa mengungkap lebih banyak tentang rencana jahat mereka untuk menguasai dunia. Seiring berjalannya waktu, beberapa lembaga lain termasuk HAARP, SpaceX, dan lainnya telah dimasukkan ke dalam teori yang terus berkembang ini. Dan kemunculan teknologi AI hanya semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa kita sedang dibohongi. Namun, para ahli dengan mudah menepis klaim-klaim ini. Tidak pernah ada bukti yang diajukan untuk mendukung klaimnya, dan secara umum diterima bahwa dia hanya berspekulasi dan menyampaikan pikirannya seolah-olah itu adalah fakta. Selain itu, tidak ada teknologi holografik seperti yang dijelaskan dalam teorinya, karena tidak ada pemerintah yang memiliki kemampuan untuk memproyeksikan video invasi alien ke seluruh dunia secara bersamaan. Pukulan terakhir bagi teori ini adalah kenyataan bahwa tanggal pasti dari peristiwa tersebut telah diprediksi beberapa kali. Namun seperti yang kita semua tahu, tidak pernah terjadi invasi alien. Tatanan dunia baru belum terbentuk, dan kita semua masih bebas untuk mengikuti agama pilihan kita di sebagian besar negara.
Nomor 11. Smurf adalah serial televisi yang populer pada tahun 1980-an. Acara ini mengikuti kehidupan para karakter kecil berwarna biru yang tinggal di desa mereka yang terbuat dari jamur. Banyak dari mereka dipimpin oleh Papa Smurf. Masyarakat itu juga terdiri dari Smurfette, Hefty Smurf, Briny Smurf, Clumsy Smurf, Grouchy Smurf, dan lain-lain. Karakter lainnya termasuk penjahat, Gargamel, dan temannya, kucing bernama Azrael. Ada berbagai teori yang berkaitan dengan makhluk biru kecil itu, dan semuanya dimulai dengan 7 dosa. Para ahli teori menunjukkan nama-nama karakter sebagai representasi yang jelas dari hal ini. Ini dimulai dengan satu-satunya Smurf perempuan, Smurfette, yang mungkin mewakili nafsu. Gargamel sebenarnya menciptakan dia untuk menghancurkan Smurf lainnya dengan menggunakan dosa ini. Tentu saja, hal ini sebenarnya tidak terjadi di kartunnya sendiri. Selanjutnya adalah Smurf tukang roti yang mewakili dosa kerakusan dan dikaitkan dengan konsumsi makanan dan minuman yang berlebihan. Dia selalu memanggang dan karena itu selalu makan, serta menghabiskan banyak waktunya mengejar Smurf serakah yang mewakili keserakahan. Karakter ini selalu mencuri dari yang lain, tapi paling sering dari Smurf tukang roti. Karakter terkenal lainnya adalah Smurf pemalas yang tentu saja mewakili kemalasan. Dia tidak melakukan apa-apa dan hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Dia enggan bertindak atau peduli dengan apapun yang terjadi di sekitarnya. Para ahli teori juga menunjuk pada Smurf pemarah yang mewakili kemarahan. Dia selalu marah dan tidak pernah tersenyum. Dia menghina orang lain dan sering meledak-ledak tanpa terkendali. Smurf yang sedang jatuh cinta mewakili iri hati, karena seluruh hidupnya berpusat pada usaha untuk merebut hati Smurfette. Tapi dia juga iri padanya. Kesombongan digambarkan oleh Smurf Vanity yang terus-menerus bercermin dan sangat terobsesi pada dirinya sendiri. Papa Smurf, sang pemimpin, juga mungkin dikaitkan dengan setan karena dia digambarkan mengenakan pakaian merah dan bahkan memiliki simbol pentakel di kursi lengannya, menurut salah satu ahli teori konspirasi. Menurut teori tersebut, Gargamel tampaknya adalah seorang imam Fransiskan dan rumahnya adalah sebuah gereja yang sudah rusak. Kucingnya Azrael yang menggunakan nama malaikat mungkin adalah malaikat yang jatuh. Namanya mirip dengan nama malaikat lain seperti Gabriel, Uriel, dan Raphael. Aspek lain yang telah disebutkan adalah topi Phrygia yang dipakai oleh semua Smurf. Ini adalah sesuatu yang konsisten dengan Freemason pada abad pertengahan, dan itu digunakan sebagai simbol ikonik agar mereka bisa saling mengenali. Dalam teori alternatif, masyarakat Smurf semuanya adalah komunis. Battle X Warrior, seorang pengguna Reddit menulis di Random Thoughts, sebuah subreddit dengan pernyataan berikut, mengutip, Smurf tidak memiliki bentuk mata uang di desa mereka. Bahkan ada sebuah episode di kartun tersebut di mana mereka membantu seorang raja dan sang raja menawarkan emas sebagai hadiah. Mereka kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa para Smurf menolak hal itu karena mereka tidak membutuhkan hal-hal seperti itu di desa mereka. Sang teoris menyimpulkan pernyataannya dengan, secara teknis, para Smurf semuanya adalah komunis. Pada tahun 2008, sebuah video YouTube beredar yang membahas teori yang sama persis ini. Video tersebut memang menyatakan bahwa hal ini tidak perlu dianggap terlalu serius. Namun mereka mulai menunjukkan kesamaan antara para Smurf dan masyarakat komunis yang ideal. Mereka menunjukkan fakta bahwa masyarakat tersebut mandiri dan menjalankan komunitasnya sendiri. Masyarakat itu tidak membutuhkan uang dalam budaya kolektivisnya, dan setiap karakter bekerja demi kebaikan seluruh komunitas. Juga dicatat bahwa pemimpinnya tampak mirip dengan Karl Marx dan sangat menyukai warna merah. Kapitalisme dalam hal ini diwakili oleh Gargamel yang kejam, dengan satu-satunya kepeduliannya adalah kepuasan pribadi. Video itu kemudian mengatakan bahwa Smurf dan nuansa komunis di dalamnya sebenarnya adalah taktik yang digunakan untuk mempengaruhi para penontonnya selama Perang Dingin. Juga diusulkan bahwa Smurf adalah singkatan dari Small Men Under Red Forces, atau pria-pria kecil di bawah kekuatan merah. Namun, hal ini sebenarnya tidak terlalu masuk akal, karena nama asli untuk serial dan makhluk tersebut berasal dari kata dalam bahasa Perancis. Nomor 10. Stonehenge tetap menjadi salah satu monumen paling misterius yang pernah ditemukan. Penyebutan monumen ini sudah ada sejak abad ke-12, tetapi penggalian di lokasi tersebut baru dimulai untuk pertama kalinya pada tahun 1620-an. Survei pertama di lokasi ini dilakukan oleh John Aubrey pada tahun 1660-an, dan ia berpendapat bahwa lubang Aubrey yang dinamai menurut namanya dulunya berfungsi sebagai kuil druid pada zaman kuno. Pada abad ke-18, monumen ini dipelajari oleh William Stukeley, dan akhirnya ditentukan bahwa Stonehenge berasal dari zaman perunggu.
Pada tahun 1882, tempat ini dinyatakan sebagai monumen kuno yang dilindungi. Dan meskipun banyak penelitian besar telah dilakukan di situs ini yang terletak di Salisbury Plain di Wiltshire, Inggris, masih banyak pertanyaan yang tersisa tentang struktur yang aneh dan penuh teka-teki ini. Kita mencatat bahwa pembangunan Stonehenge dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu, tetapi para pembangunnya tidak pernah meninggalkan petunjuk siapa mereka atau untuk apa mereka bermaksud menggunakan tempat itu. Tidak ada catatan tertulis tentang pembangunannya yang pernah ditemukan, sehingga berbagai teori bermunculan mengenai tujuan dan siapa orang-orang yang membangunnya. Salah satu teori paling awal dan paling aneh menyatakan bahwa batu-batu besar itu diletakkan di sana oleh seorang raksasa. Dipercaya bahwa sejarawan awal sangat bergantung pada cerita rakyat setiap kali mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Dan seorang raksasa tampaknya menjadi penjelasan yang sempurna untuk hal ini. Tapi klaim aneh ini menjadi semakin aneh. Menurut beberapa sejarawan dari masa itu, raksasa tersebut diperintahkan untuk membawa batu-batu itu ke lokasi oleh Merlin, penyihir yang sering dikaitkan dengan legenda Arthur. Teori lain dan mungkin yang paling umum adalah bahwa Stonehenge dibangun oleh makhluk luar angkasa yang mengunjungi bumi ribuan tahun yang lalu. Yang lain percaya bahwa mereka hanya memberikan teknologi yang dibutuhkan kepada orang-orang yang tinggal di daerah tersebut untuk memindahkan batu-batu itu, dan bahwa teknologi yang sama kini telah hilang di telan waktu. Juga populer di kalangan para penganut teori konspirasi adalah anggapan bahwa Stonehenge dibangun oleh para druid kuno. Menurut teori ini, monumen tersebut digunakan untuk menyembah berhala mereka. Namun kita tahu bahwa para druid pertama baru muncul sekitar 2000 tahun setelah Stonehenge dibangun. Jadi, teori itu telah ditolak oleh sebagian besar ahli. Lalu ada teori bahwa monumen itu digunakan oleh para musisi pada zaman kuno. Para peneliti mempelajari komposisi batu-batu tersebut dan menemukan bahwa ketika monolit batu biru diketuk di titik-titik tertentu, batu itu tampak beresonansi, mirip seperti drum. Namun teori ini juga memiliki kelemahan karena tampaknya tidak masuk akal jika seseorang harus mengangkut batu-batu yang sangat berat dan besar ini sejauh bermil-mil hanya untuk membangun seperangkat drum yang rumit dan nyaris tidak berfungsi. Namun beberapa orang percaya bahwa Stonehenge sama sekali tidak memiliki makna penting dan bahwa itu dibangun oleh dua manusia gua kuno yang tidak punya kegiatan lain yang lebih baik untuk dilakukan. Mereka tidak punya apa-apa selain waktu luang dan hanya memutuskan untuk menumpuk beberapa batu di atas satu sama lain. Meskipun para penganut teori ini belum mampu menjelaskan bagaimana hal ini bisa dilakukan, para ahli yang telah mempelajari situs tersebut telah mengemukakan teori-teori paling masuk akal bahwa Stonehenge digunakan sebagai kuil, tempat pemakaman, dan kalender astronomi. Hal ini telah diterima sebagai sesuatu yang masuk akal oleh sebagian besar ilmuwan, dan tidak diragukan lagi bahwa banyak teori tentang Stonehenge akan muncul dalam beberapa tahun dan dekade mendatang, dan teori-teori tersebut pasti akan sama anehnya seperti yang diharapkan. Nomor 9. Serial The Magic School Bus berpusat pada seorang guru dan murid-muridnya yang melakukan perjalanan melalui kehidupan dengan bus sekolah ajaib, bahkan sampai melakukan tur ke dalam tubuh manusia. Bu Frizzle adalah guru sains yang eksentrik yang membawa anak-anak dalam karya wisata yang seru namun agak berbahaya melalui tata surya, tubuh manusia, dan berbagai tempat lainnya. Menurut salah satu teori konspirasi yang beredar tentang acara ini, sang guru ditambahkan bersama beberapa karakter lain sebagai seorang penguasa waktu. Para ahli teori menunjukkan bahwa Doctor Who dan acara anak-anak ini memiliki banyak kesamaan. Kedua acara tersebut memiliki karakter utama yang unik dan suka mengajarkan orang-orang tentang alam semesta. Keduanya bepergian dengan kendaraan ajaib yang membawa mereka kembali ke masa lalu dan bahkan melintasi ruang angkasa. Para ahli teori telah menarik berbagai kesamaan antara kedua acara tersebut dan menyimpulkan bahwa Nona Frizzle mungkin sebenarnya adalah seorang penguasa waktu seperti sang dokter. Doctor Who adalah serial TV fiksi ilmiah asal Inggris yang menggambarkan petualangan sang dokter, seorang alien mirip manusia yang disebut penguasa waktu dari planet lain. Dia dapat melakukan perjalanan ke seluruh waktu dan ruang menggunakan TARDIS-nya, sebuah kotak telepon biru yang jauh lebih besar di dalamnya mirip dengan tenda-tenda di Harry Potter. Karena guru dalam acara Magic School Bus juga sama eksentriknya, memiliki kendaraan yang bisa menjelajahi ruang dan waktu, serta memiliki berbagai kesamaan lainnya, para ahli teori menyarankan bahwa ini berarti dia sebenarnya adalah seorang penguasa waktu seperti sang dokter. Menurut teori ini, sang guru adalah seorang yang selamat dari perang waktu. Dia melarikan diri dari planet tersebut dengan TARDIS yang disamarkan, dan saat dia mencoba berbaur dengan budaya bumi, dia mendapatkan pekerjaan di sebuah sekolah.
Furious mencocokkan kesamaan-kesamaan itu menunjukkan bahwa kedua karakter tersebut memiliki selera fashion yang aneh. Mereka berdua sama-sama nyentrik dan tidak ada yang benar-benar tahu berapa usia Nona Frizzle karena dia selalu menghindari pertanyaan itu. Dia bahkan bisa saja berusia lebih dari 900 tahun. Juga disebutkan bahwa dia membawa beberapa teman bersamanya dan melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dengan bus sekolah ajaib yang menyamar dan memiliki kepribadian sendiri, mirip seperti TARDIS milik Doctor Who. Meskipun dokter mengaku sebagai yang terakhir dari jenisnya, hal ini telah terbantahkan sepanjang seri. Hal ini membuat masuk akal jika sang guru juga berhasil melarikan diri dari perang, lalu pindah ke planet lain. Berkembang dari teori konspirasi ini, ada juga yang menyarankan bahwa Frizzle sudah ada di dalam semesta Doctor Who. Mereka berspekulasi bahwa dia bisa saja merupakan karakter yang kurang dikenal, seseorang seperti Iris, yang bertemu dengan sang dokter saat reinkarnasi ke-8-nya. Dia akan mengaku sebagai Time Lady yang tumbuh di planet yang sama, tapi kemudian diketahui bahwa dia sebenarnya adalah bagian dari ras lain sepenuhnya, yaitu Clockworks, yang memiliki 2 jantung. Kesamaan antara dia dan Frizzle adalah bahwa dia melarikan diri dari planet asalnya dengan menggunakan TARDIS yang berbentuk seperti bas tingkat. Namun teori lain menggambarkan guru sains tersebut sebagai karakter yang berbeda, seseorang yang memiliki rambut keriting seperti dia, yaitu River Song. Selain dari rambutnya, ada lagi hubungan lain antara keduanya. Dalam salah satu episode Magic School Bus, mereka melakukan perjalanan di dalam tubuh Frizzle, dan mereka bisa melihat jantungnya. Dia hanya punya 1 jantung yang menyingkirkan ide bahwa dia adalah seorang Clockwork. River juga hanya punya 1 jantung, dan dikenal bisa mengubah penampilannya. Dan mungkin pekerjaan guru sekolahnya hanyalah salah satu dari banyak petualangannya. Nomor 8. Menurut legenda Romawi, kota itu didirikan pada tanggal 21 April 753 sebelum Masehi, dan raja pertamanya adalah Romulus. Beberapa bukti arkeologis telah ditemukan bahwa para pemukim tiba di daerah itu pada abad ke-10 sebelum Masehi, dan mereka mulai meletakkan fondasi untuk apa yang akhirnya akan menjadi ibu kota Italia. Namun menurut salah satu penganut teori konspirasi, kota itu sama sekali tidak pernah ada, yang membuat para arkeolog di seluruh dunia yang telah mempelajari sejarah kota itu secara mendalam dan juga telah membuat penemuan sejarah luar biasa di sana selama bertahun-tahun menjadi geram. Unggahan tersebut pertama kali muncul di profil seorang TikToker yang mengklaim bahwa kota itu tidak pernah ada dan bahwa gereja Katolik menciptakan tipuan pada tahun 1500-an, di mana mereka meyakinkan semua orang bahwa Roma sebenarnya benar-benar ada. Penganut teori konspirasi yang dimaksud bernama Donna Dickens. Unggahan pertamanya tentang topik ini dibuat pada tahun 2021. Setelah itu, dia tidak terlalu sering membahasnya. Namun sekitar setahun kemudian, dia kembali mendapat kritik dari para ahli dan akademisi ketika dia membuat unggahan baru tentang klaimnya. Tak lama setelah video tersebut diunggah, video itu mendapatkan hingga 75.000 penayangan dan kemudian dibagikan oleh banyak pengikut Donna, memastikan bahwa video tersebut dilihat oleh ribuan pengguna lainnya di berbagai platform. Dalam unggahannya, dia mengklaim bahwa tidak pernah ditemukan artefak yang memiliki nilai budaya dari Roma. Tidak ada dokumen penting yang berkaitan dengan kota tersebut yang pernah ditemukan, dan tidak ada monumen Romawi asli yang pernah ditemukan. Dia menambahkan bahwa kota tersebut adalah homogenisasi fiktif dari budaya asli Eropa yang dilanggengkan oleh gereja Katolik. Dia menambahkan bahwa budaya Romawi yang kita pelajari di sekolah sebenarnya dipinjam dari peradaban seperti Yunani, Asia, Turki, dan Mesir. Sedangkan untuk bangunan terkenal seperti Colosseum dan Parthenon, dia percaya bahwa bangunan-bangunan ini tidak bisa dijadikan bukti bahwa Roma pernah ada. Karena batu-batu yang digunakan untuk membangunnya tidak bisa diuji karbon, sehingga para ahli sebenarnya tidak tahu berapa usia bangunan tersebut. Seseorang mungkin berpendapat bahwa dia lupa tentang banyak dokumen Romawi kuno yang telah ditemukan selama bertahun-tahun, tapi dia juga punya jawaban untuk itu. Nona percaya bahwa karena tidak ada naskah asli dari dokumen-dokumen tersebut yang ditemukan, dokumen-dokumen yang ditemukan itu dipalsukan oleh para biarawan yang sekali lagi diperintahkan oleh gereja untuk melakukannya. Untungnya tidak sulit untuk membantah klaim Donna yang kurang riset itu. Kita tahu bahwa naskah kuno dan asli telah ditemukan di Roma, sebagian besar ditulis dalam bahasa Latin dan ditulis oleh warga terkemuka kota tersebut pada masa itu. Ketika klaim-klaim ini terungkap, banyak orang bertanya-tanya apa latar belakang Donna dan keahlian apa yang dimilikinya sehingga ia bisa menarik kesimpulan tersebut. Ternyata dia adalah mantan jurnalis hiburan yang pernah belajar antropologi dan sejarah. Dan dia keluar dari perguruan tinggi pada akhir tahun ketiganya. Klaim-klaimnya telah sepenuhnya dibantah oleh para ahli,
Namun sayangnya, banyak orang masih percaya bahwa teorinya didasarkan pada fakta, padahal jelas tidak demikian. Nomor 7, Foster's Home for Imaginary Friends adalah serial animasi yang diproduksi di Cartoon Network Studios. Awalnya serial ini tayang perdana di Cartoon Network pada tahun 2004 sebagai film berdurasi 90 menit, yang kemudian menjadi serial dengan episode berdurasi setengah jam. Serial ini berkisah tentang sebuah rumah yang dibuat oleh Madame Foster untuk teman-teman imajiner, yang akan muncul ke dunia nyata begitu seorang anak membayangkannya. Ketika anak-anak tumbuh dewasa dan tidak lagi membutuhkan teman imajiner mereka, teman-teman itu dibawa ke panti asuhan setelah ditinggalkan. Ada 1.340 teman imajiner yang tinggal di sana, tetapi pada akhir cerita, Madame menyatakan bahwa ada 2.038 teman yang tinggal di sana. Teman-teman ini juga termasuk miliknya sendiri, yang tidak pernah ia tinggalkan. Tokoh utama termasuk Frances Foster, yang dipanggil Frankie. Meg, yang merupakan adik dari Terence, adalah salah satu tokoh utama. Dia adalah pencipta Blue, yang merupakan teman hayalan. Karakter terkenal lainnya adalah Goo, Cheese, Wilt, dan Duchess. Namun, konspirasi ini berkaitan dengan Frankie dan Madame Foster. Pertanyaan penting yang muncul dari konspirasi ini adalah, apakah Frankie itu imajinasi? Teori ini dimulai pada tahun 2014 ketika para ahli teori menyarankan bahwa Frankie adalah versi muda dari Madame Foster. Mereka menunjukkan kesamaan pakaian. Frankie tampaknya mengenakan pakaian yang sama dengan neneknya. Penampilan fisik mereka juga tampak sangat mirip. Ada dugaan bahwa Frankie diciptakan oleh wanita tua itu sebagai cara untuk menjaga rumah penampungannya saat dia pergi. Dia menikmati rumah penampungan dan teman-temannya, tetapi dia tahu bahwa usianya sudah semakin tua dan mungkin tidak akan bisa mempertahankannya lebih lama lagi. Bukti yang mendukung teori konspirasi ini menunjukkan bahwa Frankie tidak memiliki teman hayalan, dan dia tampaknya juga tidak memiliki kehidupan di luar rumah penampungan. Juga disarankan bahwa dia berkencan dengan orang-orang karena dia lebih menyukai mereka daripada teman hayalannya, atau karena orang-orang yang dia kencani tidak tahu posisinya sebagai teman hayalan. Namun, ada teori alternatif lain. Teori ini menjawab pertanyaan, jika dia hanyalah hayalan, lalu kenapa dia punya SIM? Teori ini justru membalik teorinya tentang Frankie dengan menyatakan bahwa neneknya sebenarnya sudah meninggal dan dia tidak bisa menerimanya, jadi dia menciptakan sosok nenek hayalan. Sikap Nyonya Foster menunjukkan hal ini. Dia tampak kekanak-kanakan dan penuh energi dibandingkan dengan orang tua pada umumnya. Mungkin inilah alasan remaja itu tetap tinggal di panti asuhan, untuk menjaga nenek imajinernya tetap hidup daripada harus menghadapi kepergiannya. Nomor 6. Edgar Allan Poe memang pantas dianggap sebagai salah satu penulis terhebat sepanjang masa. Meskipun cerita dan puisinya mungkin tidak cocok untuk semua orang, mengingat suasana dan tema yang biasanya gelap, tidak bisa disangkal bahwa dia adalah seorang ahli di bidangnya dan karyanya akan terus dibicarakan selama beberapa dekade ke depan. Karya paling terkenalnya, The Raven, menceritakan kisah seorang pria yang mendengar ketukan di pintu depannya, yang membuatnya ketakutan karena itu terjadi larut malam. Ketika akhirnya dia membuka pintu, dia berhadapan langsung dengan seekor burung gagak, yang kemudian menyiksanya dengan satu kata saja, Nevermore. Dia juga dianggap sebagai bapak dari genre detektif, karena ceritanya, Murders in the Rue Morgue menceritakan tentang kejahatan yang terjadi di sebuah ruangan terkunci, membuat polisi dan semua orang yang terlibat kebingungan sampai detektif amatir C. Auguste Dupin berhasil memecahkan kasus tersebut. Namun Poe tidak menjalani hidup yang mudah. Ayahnya begitu saja meninggalkan keluarganya pada tahun 1810 setahun setelah kelahirannya, dan ibunya kemudian terkena tuberkulosis yang merenggut nyawanya setahun kemudian. Dia dan keluarga angkatnya pindah dari Boston, Massachusetts ke London, Inggris pada tahun 1815. Tetapi mereka kembali ke Amerika Serikat pada tahun 1820. Dia pernah bertugas di militer dan setelah saudaranya meninggal dunia, dia memulai karirnya sebagai penulis, namun tidak berjalan seperti yang dia rencanakan. Karyanya dianggap terlalu kelam bagi kebanyakan orang dan butuh waktu lama sebelum dia bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Istrinya, Virginia Eliza Clempo, meninggal pada tahun 1847 setelah juga terkena tuberkulosis, dan dia jatuh ke dalam depresi berat yang tidak pernah benar-benar pulih darinya. Akhirnya, dia mendapatkan ketenaran atas karyanya dan dikatakan sebagai penulis Amerika pertama yang mencari nafkah hanya melalui menulis. Meskipun dia mungkin akhirnya meraih kesuksesan dalam profesi pilihannya, diyakini bahwa dia tidak pernah benar-benar bahagia setelah istrinya meninggal.
Dan kematiannya sendiri masih diselimuti misteri yang diyakini oleh beberapa penganut teori konspirasi lebih kelam daripada yang selama ini diarahkan untuk kita percayai. Hari yang dimaksud adalah 3 Oktober 1849. Poe ditemukan dalam keadaan setengah sadar di Baltimore, dan menurut saksi mata, dia berada dalam kondisi sangat gawat dan membutuhkan bantuan. Dia mengenakan pakaian milik orang lain dan berulang kali memanggil nama Reynolds. Orang itu tidak pernah diidentifikasi dan hingga kini tidak diketahui siapa yang dimaksud atau apa hubungannya dengan kondisi buruk saat Poe ditemukan. Dia kemudian dibawa ke Washington Medical College untuk mendapatkan perawatan, namun akhirnya meninggal dunia. Dia tidak pernah cukup sadar untuk menjelaskan apa yang telah terjadi padanya atau mengapa dia menghilang selama beberapa hari sebelum akhirnya muncul kembali dalam kondisi yang lebih buruk. Disitulah teori konspirasi mulai bermunculan. Mereka menyoroti fakta bahwa Poe ditemukan di jalan di luar tempat pemungutan suara saat pemilihan berlangsung. Mereka percaya kematiannya sudah direncanakan dan bahwa dia adalah korban dari kuping, yaitu ketika seorang warga yang tidak curiga diambil dari jalanan dan dipaksa untuk memberikan suara berulang kali, tetapi hanya setelah mereka dipaksa menelan suatu zat yang membuat mereka mudah dipengaruhi. Tentu saja hal ini belum pernah terbukti, tetapi beberapa ahli teori percaya bahwa inilah yang menjelaskan mengapa Poe ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan mengapa dia tidak pernah menerima perawatan medis yang tepat yang bisa saja menyelamatkan nyawanya hari itu. Nomor 5. Kartun yang sangat populer, Scooby-Doo, pertama kali tayang pada tahun 1969. Anjing Great Dane itu dinamai Scooby-Doo berdasarkan sebuah lirik yang dinyanyikan oleh Frank Sinatra. Serial ini berpusat pada anjing ini dan kelompoknya yang bernama Mystery Incorporated. Sahabatnya adalah Shaggy, seorang remaja yang sangat lapar. Lalu ada Fred, pemimpin yang rapi, dan si cantik berambut oranye, Daphne. Bersama mereka ada Velma, si kutu buku, yang semuanya bepergian bersama dalam van biru, hijau, dan oranye, di mana mereka memecahkan misteri nasional dan lokal yang berunsur supranatural. Salah satu dari berbagai teori penggemar tentang kartun ini berpendapat bahwa geng tersebut sebenarnya berkeliling untuk menghindari wajib militer ke perang. Logika di balik teori ini adalah bahwa periode waktu dalam acara tersebut berlangsung selama Perang Vietnam. Para ahli teori juga menunjuk pada fakta bahwa Shaggy mengambil motif hippie, dan Fred yang terlihat sangat lurus tampak menonjol di antara mereka dan hampir terlihat tidak pada tempatnya. Disarankan bahwa mereka mencoba menuju Kanada untuk menghindari wajib militer, dengan Fred dan tunangannya serta remaja aktivis Velma membantu mereka. Pemecahan misteri hanyalah proyek sampingan bagi mereka saat mereka melintasi negara. Namun, teori lain sedikit lebih mengganggu. Teori ini menggambarkan ketiga karakter itu sebagai hantu yang menemui ajalnya pada tahun 60-an. Bukti yang mendukung teori ini adalah gaya berpakaian mereka yang tampaknya berasal dari masa itu. Namun, Scooby dan Shaggy tidak menyadari bahwa teman-teman mereka sudah meninggal. Dan karena mereka tidak menyadari hal ini, ketiga orang lainnya memilih untuk tetap bekerja bersama mereka. Mereka berharap bisa menemukan hantu lain yang bisa merekrut mereka, tapi setiap kasus ternyata hanya penipuan. Para penggemar juga menyarankan bahwa Shaggy mungkin adalah seorang penyihir. Mereka menunjuk pada kemampuannya yang supranatural untuk melayang dan membuat benda-benda muncul. Bukti pertama untuk hal ini muncul dalam sebuah episode berjudul High Rise Hair Raiser, di mana dia secara tidak sengaja mengucapkan mantra dan membalikkan mantranya. Sebuah teori konspirasi yang cukup tidak biasa menggambarkan Scooby sebagai bagian dari program anjing luar angkasa Soviet, di mana pihak Soviet melakukan eksperimen dengan program pembiakan untuk menciptakan hewan-hewan cerdas yang mampu melakukan penerbangan luar angkasa dan mungkin bisa berbicara. Spekulasi ini didukung oleh judul acaranya, Scooby-Doo, Where Are You? Para ahli teori berpendapat bahwa CIA telah mencari Scooby sejak episode pertama tayang selama Perang Dingin, dan tepat setelah pendaratan di bulan yang pertama terjadi. Nomor 4. Kita semua pernah mendengar berbagai teori konspirasi tentang hal-hal gaib, seperti bahwa beberapa selebriti tertentu sebenarnya adalah iblis, bahwa hantu bisa mengikuti seseorang dan menghantui mereka seumur hidup, atau bahwa beberapa bagian dunia adalah portal yang bisa membawa seseorang ke realitas lain. Lalu ada teori bahwa Necronomicon, sebuah buku fiksi yang diciptakan oleh penulis H.P. Lovecraft, sebenarnya memang ada, dan bahwa Lovecraft sebenarnya mencoba membagikan rahasia tentang okultisme kepada kita semua tanpa terlalu mencolok. Lovecraft yang hidup antara tahun 1890 dan 1937 menjadi terkenal karena cerita pendek, puisi, novel, dan esainya yang aneh,
yang sebagian besar mengandung unsur supernatural dan makhluk dari dunia lain. Seperti Cthulhu yang muncul dalam ceritanya The Call of Cthulhu yang juga menjadi judul lagu dari band heavy metal Metallica. Makhluk itu pertama kali muncul pada tahun 1928 dan digambarkan memiliki kepala seperti gurita, wajah yang dipenuhi tentakel, tubuh bersisik yang mirip karet, serta sayap panjang dan sempit di punggungnya. Makhluk ini setinggi ratusan kaki dengan lengan dan kaki yang mirip manusia. Selama berabad-abad, Cthulhu telah berdiam diri di kota tenggelam R'lyeh di Samudra Pasifik. Ketika bintang-bintang sejajar dengan cara yang tepat, makhluk itu terbangun dan kekacauan pun terjadi. Seluruh bumi dilanda bencana besar dan umat manusia hampir musnah. Necronomicon adalah bagian dari mitos Cthulhu, dan Lovecraft menjelaskan bahwa ia mendapatkan ide tentang buku itu dan namanya saat bermimpi. Buku ini juga sering disebut sebagai kitab orang mati, dan pertama kali disebutkan oleh Lovecraft dalam sebuah cerita berjudul The Hound. Saat menulis tentang sejarah buku tersebut, Lovecraft menyatakan bahwa buku itu awalnya disebut Al-Azif, yang merupakan kata dalam bahasa Arab yang merujuk pada suara malam yang dihasilkan oleh serangga tertentu, yang oleh banyak orang digambarkan mirip dengan suara lolongan iblis. Penulis buku tersebut adalah seorang pria Arab yang setengah gila bernama Abdul Al-Hazred, yang menyembah dua makhluk ciptaan Lovecraft, yaitu Yog-Sothoth dan Cthulhu. Dia meninggal dunia dalam keadaan misterius pada tahun 738 setelah diserang oleh makhluk raksasa. Setelah kematiannya, buku tersebut dipelajari oleh para filsuf, dan pada tahun 950, buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yang kemudian namanya berubah menjadi Necronomicon. Tidak banyak yang diketahui tentang penampilan buku tersebut, tetapi Lovecraft menyebutkan bahwa buku itu dijilid dengan kulit dan disimpan terkunci dengan beberapa pengait logam. Di dalam buku itu, pembaca akan menemukan kumpulan pengetahuan terlarang, termasuk mantra, ritual, dan informasi tentang entitas kuno dan terlupakan seperti Cthulhu. Namun tidak sembarang orang bisa membukanya dan membacanya. Konon, siapapun yang membaca teks tersebut akan mengetahui kebenaran mengerikan tentang realitas, dan mereka akan menjadi gila setelah memperoleh pengetahuan ini. Selain itu, siapapun yang berhasil membaca buku tersebut akan mampu memanggil makhluk-makhluk mengerikan dan raksasa yang bisa menebar kehancuran di seluruh dunia. Buku itu dapat digunakan untuk membuka portal ke dunia lain, melakukan ritual sihir gelap dan terlarang, serta mengungkap kebenaran tentang realitas, yaitu bahwa segala sesuatu yang kita ketahui dan lihat tidak hanya diciptakan oleh, tetapi juga dikendalikan oleh entitas-entitas kuno yang masih ada hingga saat ini. Necronomicon tentu saja adalah buku fiksi yang diciptakan oleh Lovecraft dalam pikirannya. Namun banyak orang percaya bahwa teks seperti itu benar-benar ada, dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum seseorang memutuskan untuk menggunakannya, yang pada akhirnya akan melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Nomor 3, Family Guy diluncurkan pada tahun 1999 dan dengan cepat menarik perhatian Fox Broadcasting Company. Serial ini mengikuti kehidupan sebuah keluarga disfungsional yang terus-menerus terjebak dalam berbagai situasi gila satu demi satu. Keluarga Griffin tinggal di sebuah kota di Rhode Island dan seluruh acara ini aneh serta sering menabrak kepantasan sosial politik. Keluarga ini terdiri dari 6 orang termasuk sang ayah, Peter Griffin, yang ceroboh namun berniat baik dan merupakan seorang Katolik Amerika keturunan Irlandia. Dia menikah dengan Lois, seorang ibu rumah tangga dan guru piano yang berasal dari keluarga sosialita kaya. Mereka memiliki 3 anak bersama, termasuk Meg, putri remaja yang selalu menjadi bahan lelucon Peter karena kurang populer. Chris adalah anak mereka yang lain, yang tidak terlalu pintar dan agak kelebihan berat badan. Lalu ada Stewie, bayi yang licik dan menunjukkan beberapa perilaku seperti orang dewasa. Dia berbicara dengan lancar dan sering ditemani oleh Brian, seekor anjing yang bisa bicara. Teori konspirasi ini berpusat pada karakter yang satu ini, karena beberapa penggemar percaya bahwa anjing tersebut sebenarnya yang menulis seluruh acara ini. Seorang pengguna Reddit membawa hal ini ke sebuah subreddit dan merujuk pada salah satu episode yang berjudul Peter Problems. Dalam salah satu adegan, Brian mengatakan bahwa dia punya pekerjaan sebagai penulis dengan berkata, kutip, "Lihat ini, semua ini adalah bahan mentah dari sebuah gambar yang akan saya lukis dengan kata-kata." Jadi, hal ini membuat para teoris berpikir, bagaimana jika acara di dunia fiksi itu adalah hasil dari novel yang belum selesai yang sedang ditulis oleh Brian. Bukti pendukung untuk ini adalah bahwa dia dianggap sebagai sosok yang paling rasional. Seluruh keluarganya memiliki beberapa kekurangan yang berlebihan yang terlihat melalui sudut pandangnya.
Satu-satunya orang di keluarga yang punya alasan untuk membenci Meg adalah Brian, yang bisa menjelaskan kenapa semua orang lain begitu kasar kepada Meg dalam novel tersebut. Karena Peter dan Chris sama-sama dianggap tidak cerdas di mata Brian, ini bisa menjadi alasan mengapa kebodohan mereka berdua sangat dilebih-lebihkan dalam acara tersebut. Teori ini juga mungkin bisa menjelaskan kenapa tidak ada yang mempertanyakan seekor anjing yang bisa berbicara dan berjalan, serta bagaimana dia bisa berhubungan dengan semua wanita menarik di kota. Beberapa orang menunjukkan celah dalam ceritanya, seperti di salah satu episode di mana dia sudah meninggal namun ceritanya tetap berlanjut. Tapi mungkin ada jawabannya juga untuk ini. Stewie memberitahunya dan bahkan menggambarkan anjing lain, Vinny, sebagai orang Italia banget. Tentu saja ini bukan satu-satunya teori konspirasi yang terkait dengan acara tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa acara ini adalah purgatorium. Para karakternya semua sedang disiksa karena dosa-dosa mereka. Dan Stewie adalah seorang jenius jahat yang terjebak dalam tubuh seorang bayi. Lois adalah seorang pewaris kaya raya yang hukumannya adalah terjebak dalam hubungan yang serba kekurangan secara finansial. Brian adalah seorang intelektual yang terjebak di dalam tubuh seekor hewan. Peter adalah seorang pria tua kekanak-kanakan yang masih terjebak di masa lalu. Baik Chris maupun Meg adalah anak-anak yang dulu sering mereka ejek dan siksa di sekolah. Dan Quagmire mungkin mewakili seorang incubus. Orang lain percaya bahwa seluruh seri ini diceritakan dari sudut pandang bayi yang mungkin ingin mengakhiri hidup ibunya. Alasan Brian bisa berbicara adalah karena anak-anak mempersonifikasikan hewan peliharaan mereka menurut teori ini. Nomor 2. Di antara beberapa teori konspirasi yang lebih aneh adalah dugaan bahwa bulan sebenarnya tidak ada, Australia bukan tempat yang nyata, dan semua batu yang ditemukan di bumi sebenarnya lunak sampai disentuh. Kebanyakan orang menganggap teori-teori seperti ini dengan skeptis, tapi ada satu yang mulai mendapat perhatian dalam beberapa bulan terakhir berkat unggahan media sosial yang mengklaim bahwa gravitasi bumi akan hilang untuk sementara waktu pada tahun 2026. Rumor ini mulai beredar di internet pada awal tahun 2026 ketika seseorang mulai menyarankan bahwa gravitasi kita akan berhenti bekerja selama sekitar 7 detik pada tanggal 12 Agustus. Dan bahwa peristiwa ini akan membawa dampak buruk bagi kita semua. Menurut unggahan tersebut, sebuah dokumen rahasia NASA berjudul Proyek Anchor bocor ke media pada November 2024. Dokumen itu berisi bukti bahwa badan tersebut sudah mengetahui tentang peristiwa ini dan sedang melakukan persiapan untuk tanggal tersebut. Seorang pengguna Instagram mengunggah video ke profilnya yang memperlihatkan seorang pria sedang duduk di dalam mobil. Video itu juga berisi teks, pada tanggal 12 Agustus 2026, dunia akan kehilangan gravitasi selama 7 detik. NASA sudah tahu. Mereka sedang bersiap, tapi tidak memberitahu kita alasannya. Teks itu juga mengklaim bahwa gravitasi sebenarnya akan hilang selama 7,3 detik secara spesifik, dan bencana yang terjadi akan menyebabkan antara 40 hingga 60 juta orang kehilangan nyawa. Mereka mengklaim bahwa benda apapun yang tidak terikat ke tanah akan mulai melayang ke atas dan setelah 7 detik semuanya akan jatuh kembali ke bumi. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa banyak orang akan melayang ke udara dan kemudian tewas akibat jatuh atau tertimpa benda-benda besar yang jatuh menimpa mereka. Mereka juga mengklaim bahwa sebagian besar benda akan terangkat sekitar 20 meter ke udara dan hal itu akan menyebabkan kepanikan besar di seluruh dunia. Pengguna lain mengklaim bahwa proyek Anchor memiliki anggaran sekitar 89 miliar dolar dan NASA telah mengerjakannya selama beberapa tahun. Ditambah lagi dengan dugaan bahwa badan tersebut ingin melakukan eksperimen untuk melihat apakah kita bisa bertahan hidup di bumi tanpa gravitasi selama 7 detik. Beberapa orang menyatakan bahwa akibat dari anomali gravitasi ini akan menyebabkan setidaknya 10 tahun pembangunan kembali setelah terjadinya keruntuhan ekonomi. Dan kita harus mulai membangun kembali komunitas kita. Karena hampir semua infrastruktur di bumi akan rusak parah atau hancur total. Diketahui bahwa gerhana matahari akan terjadi pada tanggal 12 Agustus 2026. Namun masih belum diketahui apakah para penganut teori konspirasi akan menganggap ini sebagai tanda bahwa sesuatu yang jauh lebih jahat akan terjadi pada tanggal yang sama. Beberapa ahli sejak itu telah angkat bicara dan meyakinkan publik bahwa gravitasi akan tetap normal seperti biasanya pada tanggal tersebut dan tidak ada yang perlu membuat persiapan khusus karena teori tersebut sepenuhnya dibuat-buat dan tidak benar. Nomor 1. Pada tahun 2008, DreamWorks memproduksi film komedi aksi ikonik Kung Fu Panda.
Film ini mengikuti kehidupan Po, seekor beruang panda yang kemudian menjadi seorang master kungfu bersama dengan Furious Five yang terdiri dari Viper, Tigress, Monkey, Crane, dan Mantis. Di tempat lain, sebuah firasat mengungkapkan bahwa seekor macan tutun salju jahat bernama Tai Lung akan melarikan diri dari penjara berkeamanan tinggi dan pejuang naga harus dipilih. Orang yang layak untuk ini akan menerima kekuatan dari gulungan naga. Ada beberapa teori tentang film ini, salah satunya berpusat pada Tai Lung. Salah satu teori konspirasi menyatakan bahwa dia sebenarnya selalu menjadi pendekar naga. Teori ini menjelaskan bahwa karakter ini sebenarnya berhasil dalam film tersebut, meskipun pada akhirnya dia dikalahkan. Seorang pengguna Reddit menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak pernah ditolak untuk mendapatkan gulungan itu atau takdirnya menjadi pendekar naga, melainkan semuanya hanyalah sebuah ujian. Macan tutul itu seharusnya menerima penolakan tersebut dengan kerendahan hati. Setelah itu, gulungan tersebut akan diberikan kepadanya. Untuk menguji apakah seorang murid layak menyelesaikan pelatihan, dojo akan menolak memberikan gulungan itu kepada mereka setelah ujian untuk menentukan seperti apa kepribadian mereka. Jika mereka telah menguasai seni keseimbangan dan kedamaian batin bersama dengan pelatihan fisik, mereka bisa menerima penolakan seperti itu dengan kerendahan hati. Murid dalam kasus ini akan membuktikan bahwa mereka sempurna luar dalam. Setelah itu, sang guru akan menjelaskan alasannya dan kemudian memberikan gulungan itu kepada mereka. Namun, Tai Lung tidak menanggapinya dengan rendah hati. Sebaliknya, dia meluapkan amarah dan kebencian, sehingga dia tidak diberikan gulungan itu. Bukan karena dia tidak layak, itu karena dia telah membuktikan bahwa dirinya tidak layak mendapatkan gulungan itu dan belum menemukan kedamaian batin. Namun, teori aneh lainnya adalah bahwa seluruh cerita ini tentang pola asuh orang tua Asia. Tai Lung, Tigress, dan Po adalah representasi dari 3 tipe anak yang berbeda yang dilihat oleh orang tua Asia. Dan Master Shifu mewakili para orang tua tersebut. Macan tutul salju mewakili anak emas dengan bakatnya yang terlihat jelas dan sikapnya yang sempurna. Namun saat dia tumbuh dewasa, dia menjadi lebih kompetitif dan akhirnya dia menjadi sangat pahit hati ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tigress adalah kuda hitam di antara anak-anak. Dia memiliki bakat yang mengesankan tetapi tidak selevel dengan Tai Lung. Dia berada di bawahnya dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi minatnya. Dia dipaksa menempuh jalan yang sama seperti yang lain, tapi tidak mendapatkan kasih sayang yang sama seperti yang didapatkannya. Dia memang tumbuh dewasa dan akhirnya baik-baik saja, tapi harus berjuang melawan gejolak batin. Lalu Po adalah kartu liar. Dia tidak punya bakat dan diperlakukan seperti sampah. Sang master tidak punya mimpi atau harapan untuknya sampai dia mengetahui bahwa dia bukanlah pejuang tradisional. Dia kemudian mendorong Po untuk mengeksplorasi jalannya sendiri, dan dia dilatih dengan cara yang berbeda. Menurut teori konspirasi ini, orang tua Asia sangat menghargai matematika dan sains, dan beberapa anak tidak memenuhi harapan mereka sehingga akhirnya diabaikan secara emosional dalam beberapa kasus. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami di masa depan. Tapi nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.